polisi menemukan seorang gadis kecil di ruang bermain. Sayangnya, dia sudah meninggal dunia setelah mengalami suatu penyerangan. Pencarian kemudian berlanjut ke kamar-kamar tidur. Di sanalah polisi menemukan 4 korban lainnya. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Para pendengar kisah, sebagian besar tragedi selalu meninggalkan tanda-tanda. Pertengkaran yang semakin sering, ancaman yang mulai terdengar, atau seseorang yang perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun berbeda dengan keluarga dalam kisah ini. Di mata siapapun yang mengenal mereka, keluarga ini tampak seperti gambaran kehidupan yang nyaris sempurna. Mereka aktif di gereja, dikenal ramah dan dermawan. Bahkan mereka juga membuka rumah mereka untuk 4 orang anak yang mereka adopsi dari negara Korea Selatan. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan jam, semua itu akan berubah menjadi salah satu pembunuhan keluarga paling menggemparkan di Amerika Serikat. Dan yang lebih mengejutkan, jawabannya ternyata telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Steve Supel was indicted by a grand jury last month on charges. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008, saat matahari hendak terbit, sebuah panggilan darurat masuk ke pusat layanan kepolisian kota Iowa, Amerika Serikat. Suara seorang pria di balik telepon terdengar begitu panik. Dia hanya meminta petugas untuk segera datang ke rumah yang beralamat di Jalan 629 Barrington Road. Tetapi ketika operator mencoba menanyakan apa yang sedang terjadi, sambungan telepon tiba-tiba terputus. 629 Barrington Road. Please go there immediately. What's going on there? Beberapa menit kemudian laporan darurat lainnya kembali diterima oleh operator kepolisian. Kali ini mengenai sebuah kendaraan yang menabrak sebuah pilar beton di jalan tol Interstate 80. Tabrakan itu membuat mobil tersebut terbakar hebat. Saat petugas pemadam tiba di lokasi, pengemudinya sudah meninggal dunia. Kondisi mobil dan jasad yang telah hangus membuat identitas korban belum dapat dipastikan di saat itu. Sementara itu, polisi lainnya juga sudah tiba di rumah yang terletak di Jalan Barrington Road. Mereka berulang kali membunyikan bel rumah, tapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah memastikan tidak ada yang membuka pintu, mereka memutuskan masuk melalui bagian belakang. Dari luar tidak ada yang tampak mencurigakan. Sebuah ayunan berdiri di halaman belakang rumah, sementara dari luar jendela terlihat mainan anak-anak berserakan di atas lantai. Semuanya menggambarkan sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga biasa dengan beberapa anak kecil. Namun suasana itu seketika berubah begitu petugas melangkah masuk ke dalamnya. Tidak terdengar suara langkah kaki, tidak ada tawa anak-anak. Seluruh rumah itu diselimuti kesunyian yang terasa begitu mencekam. Saat memeriksa satu persatu ruangan, polisi menemukan seorang gadis kecil di ruang bermain. Sayangnya, dia sudah meninggal dunia setelah mengalami suatu penyerangan. Pencarian kemudian berlanjut ke kamar-kamar tidur. Di sanalah polisi menemukan 4 korban lainnya. Dalam satu rumah, 5 anggota keluarga ditemukan tewas. Korban pertama adalah Cheryl Supel, seorang ibu berusia 42 tahun. Lalu keempat anak angkatnya, yaitu Ethan berusia 10 tahun, Seth berusia 9 tahun, Mira berusia 5 tahun, dan Eleanor yang baru berusia 3 tahun. Keempat putra-putri itu memiliki satu kesamaan, mereka semua diadopsi dari negeri Korea Selatan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa seluruh korban meninggal akibat hantaman benda tumpul. Dari 6 anggota keluarga tersebut, hanya 1 orang yang belum ditemukan, yaitu sang ayah, Steven Supel. Yang mana Steven ini juga berusia 42 tahun. Mobil milik Steven pun tidak berada di rumah di saat itu.
Sejak awal Stephen langsung menjadi orang yang paling dicari. Polisi segera mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan mulai melacak keberadaannya. Pada tahap awal penyelidikan, insiden ini bahkan sempat dianggap sebagai kasus pembunuh berantai dengan kemungkinan pelaku masih berkeliaran. Sekolah-sekolah di sekitaran lokasi langsung diliburkan, sementara Universitas Iowa juga memberi peringatan kepada mahasiswa dan staf agar tetap waspada. Namun dugaan itu segera berubah dengan cepat. Mobil yang terbakar di jalan tol sebelumnya ternyata adalah mobil milik Steven Supple. Pria yang sempat dinyatakan hilang itu ditemukan telah tewas di dalam kendaraannya. Kini seluruh anggota keluarga Supple telah ditemukan. 6 orang meninggal, 2 panggilan darurat ke layanan kepolisian, dan hanya tersisa 1 pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang selama ini dikenal hangat, penuh kasih sayang, dan begitu dihormati masyarakat bisa berakhir dalam tragedi yang sangat mengerikan? Semua yang ditemukan polisi di dalam rumah justru menunjukkan kehidupan keluarga yang tampak bahagia. Ayunan di halaman, mainan, hingga berbagai tanda perhatian orang tua terhadap keempat buah hati mereka sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sebuah tragedi besar baru saja terjadi. Steven Supple berasal dari keluarga terpandang di kota Iowa. Ayahnya merupakan salah satu pengacara senior di sebuah firma hukum ternama. Sementara salah satu saudara laki-lakinya juga bekerja sebagai pengacara di firma yang sama. Meski demikian, Steven memilih jalan hidup yang berbeda. Dia menempuh pendidikan di bidang bisnis sebelum akhirnya membangun karir di dunia perbankan. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Steven sebagai pribadi yang ramah, humoris, mudah berkawan, serta gemar berolahraga. Di waktu yang luang, dia senang bermain basket, tenis, golf, maupun memancing. Pada tahun 1985, Steven bertemu dengan Cheryl di sebuah bar kecil. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang serius hingga akhirnya menikah 5 tahun kemudian. Cheryl sendiri merupakan lulusan pendidikan dan bekerja sebagai guru sekolah dasar. Dia dikenal sebagai sosok yang hangat, penyayang, dan sangat mencintai anak-anaknya. Pasangan itu memiliki impian sederhana, yaitu membangun sebuah keluarga besar yang harmonis. Namun setelah bertahun-tahun mencoba, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Pada akhirnya mereka memilih untuk mengadopsi. Keputusan untuk mengadopsi anak bukanlah sesuatu yang diputuskan Steven dan Cheryl secara spontan. Saat mulai mempertimbangkan adopsi, mereka memiliki suatu kekhawatiran besar. Di negara Amerika Serikat, proses adopsi tidak selalu memutuskan seluruh hubungan antara anak dan keluarga kandungnya. Dalam beberapa kasus, masih ada kesepakatan yang memungkinkan orang tua kandung tetap memiliki kontak dengan anaknya. Steven dan Cheryl menginginkan sesuatu yang berbeda. Mereka ingin membesarkan anak-anak mereka sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri, tanpa kemungkinan adanya hubungan atau campur tangan dari keluarga kandung di kemudian hari. Oleh karena itulah mereka memilih jalur adopsi internasional. Pilihan mereka akhirnya jatuh kepada Korea Selatan. Pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, sistem adopsi internasional di Korea Selatan memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Sebelum seorang anak diberangkatkan ke negara tujuan, hubungan hukumnya dengan keluarga kandung telah dipisahkan secara permanen. Artinya tidak ada masa pembatalan adopsi, tidak ada komunikasi lanjutan, maupun kemungkinan keluarga kandung kembali menuntut hak atas anak tersebut. Bagi pasangan yang menginginkan kepastian penuh dalam membangun sebuah keluarga, sistem seperti ini terasa memberikan rasa aman. Namun di balik kepastian itu ada sisi lain yang jauh lebih jarang dibicarakan. Pada masa itu, adopsi internasional tidak diawasi seketat adopsi di dalam negeri Amerika Serikat. Dalam adopsi domestik, pekerja sosial biasanya masih melakukan kunjungan dan juga pemantauan setelah anak tinggal bersama keluarga angkat untuk memastikan mereka tumbuh dalam kondisi yang aman. Sebaliknya, dalam banyak adopsi internasional saat itu, pengawasan tersebut praktis berhenti begitu anak tiba di Amerika Serikat. Setelah proses adopsi selesai, hampir tidak ada lagi pemeriksaan rutin yang memastikan bagaimana kehidupan anak-anak itu di rumah barunya. Melalui sistem inilah Steven dan Cheryl mengadopsi anak pertama mereka dari Korea Selatan. Menurut orang-orang di sekitar, pasangan itu tampak berusaha menjadi orang tua yang penuh dengan perhatian. Bahkan Steven dan Cheryl tidak ingin anak pertama mereka tumbuh sebagai satu-satunya anak Asia yang tinggal di lingkungan mayoritas penduduknya orang bule.
Mereka khawatir dia akan merasa terasing atau berbeda dari teman-teman di sekitarannya. Karena itulah dalam beberapa tahun berikutnya mereka kembali mengadopsi 3 anak dari Korea Selatan sehingga mereka dapat tumbuh bersama sambil tetap memiliki latar belakang budaya yang sama. Seiring bertambahnya usia, masing-masing anak mulai menunjukkan kepribadian yang berbeda. Ethan si sulung dikenal sebagai sosok yang dewasa dan dapat diandalkan. Dia sangat menikmati bermain golf dan sepak bola dengan sang ayah. Adiknya, Seth, memiliki sifat yang lembut dan penyayang. Salah satu kegiatan favoritnya adalah merawat kelinci-kelinci peliharaan keluarga di halaman rumah. Sementara itu, Mira tumbuh menjadi putri yang aktif, ceria, dan penuh energi. Tingkahnya yang usil kerap membawa suasana riang di dalam rumah. Dan Eleanor, si bungsu, dikenal sebagai gadis kecil yang selalu ceria. Dia sangat menyukai gaun-gaun putri dan hampir selalu ingin mengenakannya kemanapun dia pergi. Sejak saat itu, kehidupan Stephen dan Cheryl hampir sepenuhnya didedikasikan untuk keempat putra-putri mereka. Cheryl bahkan memilih berhenti mengajar sebagai guru agar dapat merawat dan mendampingi buah hatinya sepenuh waktu. Meski telah dibesarkan dari bayi di Amerika Serikat, Stephen dan Cheryl tidak ingin anak-anak mereka melupakan tanah kelahiran mereka. Untuk itu, mereka menyewa seorang guru private yang mengajarkan bahasa Korea. Di kamar-kamar mereka bahkan terpajang bagan alfabet Korea agar mereka dapat terus belajar setiap harinya. Perhatian Cheryl terhadap anak-anaknya bahkan terlihat dari hal-hal sederhana. Selama bertahun-tahun dia sendiri yang memotong rambut mereka. Namun seiring bertambahnya usia mereka, Cheryl mulai membawa mereka ke salon yang memiliki penata rambut berpengalaman menangani rambut orang Asia. Seiring bertambahnya anggota keluarga, Stephen dan Cheryl memutuskan pindah ke rumah yang lebih besar. Rumah dengan 5 kamar tidur dan halaman yang cukup luas itu mereka pilih agar keempat buah hati mereka memiliki ruang yang lebih nyaman untuk tumbuh dan bermain. Di lingkungan tempat tinggal itulah keluarga Supple dikenal sebagai keluarga yang aktif dalam kegiatan gereja. Mereka hampir tidak pernah melewatkan kebaktian setiap minggunya dan juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Mereka rutin memberikan sumbangan kepada sekolah anak-anak, gereja, hingga rumah sakit setempat. Bahkan setiap kali salah satu putra atau putri mereka berulang tahun, mereka selalu mengirimkan donasi ke sebuah panti asuhan di Korea Selatan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak di negara asal putra-putri mereka. Di mata orang-orang di sekitarannya, keluarga bermarga Supple ini nyaris tampak sempurna tanpa celah. Mereka bukan hanya mengajarkan nilai kepedulian kepada putra-putri mereka, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari terakhir sebelum tragedi itu terjadi adalah hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 bertepatan dengan hari Paskah. Pada pagi itu, Stephen, Cheryl, dan keempat putra-putrinya mengenakan pakaian terbaik untuk menghadiri misa Paskah di gereja St. Mary's bersama kedua pasang kakek dan nenek anak-anak tersebut. Bagi siapapun yang melihat mereka hari itu, keluarga Supple tampak seperti biasanya. Mereka terlihat akrab, hangat, dan sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda sedang menghadapi persoalan besar. Malam harinya sekitar pukul 8, seorang teman keluarga datang berkunjung ke rumah mereka. Suasananya santai dan penuh keakraban. Dia bahkan sempat berbincang dengan salah satu putra mereka sebelum akhirnya berpamitan pulang. Tak seorang pun yang berada di rumah itu menyadari bahwa pertemuan sederhana tersebut akan menjadi momen terakhir mereka melihat keluarga Supple dalam keadaan utuh. Hanya beberapa jam kemudian, seluruh anggota keluarga itu akan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Saat melakukan penggeledahan rumah, di atas meja dapur, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang ditinggalkan Stephen. Bersama beberapa pesan suara yang dia rekam sebelum meninggal. Surat tersebut menjadi petunjuk utama bagi penyidik untuk menyusun kembali setiap peristiwa yang terjadi malam itu. Menurut rangkaian bukti tersebut, semuanya bermula sekitar pukul 11:30 malam hari pada tanggal 23 Maret 2008. Setelah seluruh anggota keluarga tertidur, Stephen mengambil sebuah tongkat bisbol lalu masuk ke dalam kamar dan di sanalah dia melihat Cheryl sudah terlelap di atas kasur. Setelah mendekat, Stephen langsung menghabisi Cheryl dengan cara memukulnya. Beberapa saat kemudian, dia pun menelpon kantor firma hukum tempat ayah dan saudara laki-lakinya bekerja. Dalam pesan suara yang dia tinggalkan, Stephen mengatakan bahwa keluarganya kini telah berada di surga.
Pada saat itu Cheryl telah tewas. Sementara itu keempat putra-putrinya diyakini masih berada di dalam rumah. Dan apa yang akan terjadi kepada mereka setelahnya menjadi bagian paling kelam dalam tragedi ini. Surat yang ditinggalkan Stephen kemudian mengungkapkan apa yang terjadi setelah Cheryl dibunuh. Menurut pengakuan Stephen sendiri, Stephen membawa keempat putra-putrinya ke dalam minivan keluarga yang terparkir di dalam garasi. Di sana dia berusaha mengakhiri hidup bersama-sama dengan membiarkan mesin mobil tetap menyala di dalam garasi yang tertutup, berharap gas karbon monoksida dari knalpot mobil tersebut memenuhi ruangan dan kemudian mengeksekusi mereka semua. Tetapi upaya itu ternyata gagal. Setelah beberapa saat, dia kemudian membawa mereka kembali masuk ke dalam rumah. Eleanor, putri bungsunya, diminta masuk ke dalam ruang bermain. Sementara Ethan, Seth, dan Mira kembali ke kamar mereka masing-masing. Lalu di sanalah, satu persatu, Stephen menghabisi semuanya dengan menggunakan tongkat bisbol. Belakangan polisi menemukan 2 tongkat bisbol di dalam rumah yang diyakini digunakan dalam pengeksekusian tersebut. Hasil otopsi menunjukkan bahwa seluruh korban meninggal akibat hantaman benda tumpul itu. Pemeriksaan forensik juga memastikan tidak ada satupun korban yang sempat melakukan perlawanan. Tidak ditemukan luka pertahanan maupun obat penenang di dalam tubuh mereka. Itu berarti mereka masih sadar ketika diserang dan mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela diri. Orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi orang yang mengakhiri hidup mereka sendiri. Di antara semua korban, kisah Mira menjadi salah satu yang paling menyayat hati. Dia hanya tinggal 1 hari lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Ketika itu, nyawanya malah direnggut oleh sang ayah. Setelah mengeksekusi seluruh keluarga, Stephen tidak membersihkan jejak kejahatan. Dia justru pergi begitu saja meninggalkan rumah. Lalu sekitar pukul 3:45 dini hari, dia menelpon pihak bank tempat dia pernah bekerja. Isi rekaman tersebut tidak pernah dipublikasikan. Pihak berwenang hanya mengatakan bahwa pesan itu berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Stephen. Beberapa menit kemudian Stephen menghubungi telepon rumahnya sendiri dan meninggalkan sebuah pesan suara. Dalam rekaman tersebut, dia menyampaikan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan. Lalu sekitar pukul 4 pagi, dia kembali merekam sebuah pesan. Kali ini Stephen mengaku dia sempat mencoba mengakhiri hidup dengan menjatuhkan diri ke sungai Iowa. Namun usahanya gagal karena tubuhnya terus mengapung. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya sengaja menceritakan dengan lantang setiap tindakan yang sedang dia lakukan, karena dia tidak ingin spekulasi lain yang timbul setelah kejadian ini. Hingga akhirnya tepat pada pukul 6:31 pagi hari, Stephen menghubungi kepolisian untuk meminta datang ke rumah keluarganya di Barrington Road. Namun ketika operator mencoba menanyakan apa yang sedang terjadi, dia tidak memberikan jawaban dan langsung menutup telepon. 5 menit kemudian, Stephen akhirnya melakukan eksekusi diri dengan cara menabrakkan mobilnya ke sebuah pilar beton di jalan tol Interstate 80. Benturan keras itu membuat mobilnya langsung terbakar. Dengan cara itulah Stephen Supple tewas meregang nyawa. Dalam waktu kurang dari 1 malam, sebuah keluarga yang sehari sebelumnya masih duduk bersama di bangku gereja, kini telah musnah. Namun kematian mereka justru meninggalkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang pria yang selama ini dikenal sebagai suami, ayah, dan anggota masyarakat yang baik bisa melakukan tindakan sekejam itu? Jawabannya ternyata telah muncul jauh sebelum malam pembunuhan itu terjadi. Selama bertahun-tahun, Stephen meniti karir di Hills Bank and Trust hingga dia dipercaya untuk menjabat sebagai wakil presiden sekaligus controller. Dari luar hidupnya memang tampak nyaris sempurna. Dia berasal dari keluarga terpandang, memiliki rumah tangga yang harmonis, serta karir yang terus menanjak. Namun di balik itu semua, Stephen menyimpan sebuah rahasia yang hampir tidak diketahui oleh siapapun. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam memindahkan uang milik bank tempat dia bekerja ke rekening pribadinya. Jumlah uang itu mencapai $560.000 Amerika Serikat atau setara dengan 6 miliar rupiah di tahun tersebut. Ironisnya, sebagian dari kehidupan nyaman yang dinikmati keluarganya selama ini diduga dibiayai dari uang hasil penggelapan tersebut. Pria yang dikenal aktif berdonasi ke sekolah, gereja, dan rumah sakit ternyata telah mencuri dari tempat yang memberinya suatu kepercayaan.
Ketika semua itu ketahuan oleh pihak bank, Stephen mengaku kalau seluruh uang tersebut telah habis untuk membeli narkotika. Namun pengakuan itu kemudian dia tarik kembali. Dia mengakui bahwa cerita tersebut hanyalah kebohongan karena dirinya sendiri tidak mampu menjelaskan kemana uang itu sebenarnya dia gunakan. Penyelidik sempat menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika, namun mereka tidak menemukan bukti yang mendukung pengakuan awal Stephen. Hingga hari ini tidak ada yang benar-benar mengetahui kemana $560.000 itu menghilang. Pada akhirnya penyidik meyakini bahwa sebagian besar uang kemungkinan digunakan untuk membiayai gaya hidup keluarganya. Masalah Stephen memasuki babak baru pada Februari 2008, sekitar 1 bulan sebelum tragedi itu terjadi. Dewan Juri Federal secara resmi mendakwa Stephen atas tuduhan penggelapan dan pencucian uang. Pada awalnya, Stephen menyatakan dirinya tidak bersalah, namun seiring berjalannya penyelidikan, dia akhirnya mengakui telah menggelapkan uang bank tersebut. Dengan pengakuan tersebut, hampir tidak ada lagi jalan baginya untuk menghindari proses hukum. Singkat cerita, Stephen kemudian dibebaskan dengan jaminan sebesar $250.000 Amerika Serikat sambil menunggu persidangan yang dijadwalkan berlangsung pada April 2008. Namun, hari persidangan itu tidak pernah tiba. Sebelum sempat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan pengadilan, Stephen lebih dulu mengambil keputusan yang menghancurkan seluruh keluarganya. Lalu bagaimana kehidupan keluarga Supple setelah kasus penggelapan itu terbongkar? Yang mengejutkan, dari luar hampir tidak ada perubahan. Setelah Stephen dipecat dari Hills Bank pada akhir tahun 2007, Cheryl kembali bekerja untuk membantu menopang kondisi keuangan keluarga. Sementara itu, Stephen juga memperoleh pekerjaan baru di sebuah perusahaan lokal. Mereka tetap menghadiri kebaktian setiap minggu, masih berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, serta berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Yang terpenting, mereka tidak pernah memperlihatkan kepada keempat anaknya bahwa keluarga sedang menghadapi masalah besar. Namun di balik kehidupan yang tampak normal, Stephen perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan tanggal persidangan yang semakin dekat, dia mulai dihantui bayangan-bayangan tentang hukuman penjara, kehancuran reputasi, dan masa depan keluarganya. Lambat laun, ketakutan itu berubah menjadi keyakinan yang keliru. Stephen mulai percaya bahwa jika hidupnya telah hancur, maka keluarganya pun tidak boleh melanjutkan hidup tanpa dirinya. Pemikiran itulah yang kemudian mendorongnya mengambil keputusan paling tragis dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang perlu dipahami, semua tekanan yang dihadapi Stephen berawal dari perbuatan dia sendiri. Tidak ada orang lain yang memaksa dia menggelapkan uang tersebut. Tidak ada orang lain yang menghancurkan karir maupun nama baiknya. Ketika konsekuensi dari kejahatan itu akhirnya datang, Stephen memilih melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dan pelarian itu berakhir dengan merenggut 5 nyawa yang sama sekali tidak bersalah. Surat dan pesan-pesan suara yang ditinggalkan olehnya memperlihatkan bagaimana dia mencoba menjelaskan tindakan tersebut. Stephen berkali-kali menulis bahwa keluarganya tidak akan mampu menjalani hidup setelah dirinya dipenjara. Dia membayangkan Cheryl harus membesarkan 4 orang anak seorang diri sambil menanggung rasa malu akibat kejahatan yang telah dia lakukan. Di sepanjang surat itu, dia terus meminta maaf berulang kali. Namun permintaan maaf tersebut tidak pernah mengubah kenyataan bahwa seluruh tragedi ini terjadi karena keputusan yang dia ambil sendiri. Dalam banyak kasus pembunuhan terhadap keluarga sendiri, alasan seperti ini ternyata bukanlah suatu hal yang baru. Para kriminolog menyebut pelaku dengan pola seperti Stephen sebagai civil reputable killers. Mereka umumnya dikenal sebagai pribadi yang tenang, dihormati, disukai banyak orang, dan tidak memiliki riwayat melakukan kekerasan. Namun ketika kehidupan yang selama ini mereka bangun mulai runtuh, rasa malu dan ketakutan akan kehilangan reputasi dapat berkembang menjadi keyakinan bahwa keluarganya tidak akan mampu hidup tanpa mereka. Tetapi memahami pola pikir tersebut bukan berarti membenarkan tindakan mereka, karena di balik alasan bahwa mereka sedang menyelamatkan keluarganya, tersembunyi keyakinan yang jauh lebih berbahaya. Stephen memandang istri dan anak-anaknya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dia merasa berhak menentukan kapan mereka hidup dan kapan mereka harus mati. Padahal tidak seorang pun memiliki hak untuk mengambil keputusan seperti itu atas hidup orang lain.
5 hari setelah tragedi tersebut, tepat pada tanggal 29 Maret 2008, Gereja St. Mary's menggelar misa pemakaman bagi keluarga Supple. Gereja yang masih sama, yaitu tempat mereka menghadiri misa Paskah sehari sebelum tragedi itu terjadi. Sekitar 1.000 orang memenuhi gereja untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, upacara itu sempat memicu perdebatan. Bukan hanya Cheryl dan keempat anaknya yang dimakamkan di hari itu, Stephen, pria yang telah mengeksekusi mereka semua, juga dimakamkan dalam misa yang sama. Keputusan Gereja Katolik untuk tetap memberikan misa pemakaman kepada Stephen menuai suatu kontroversi. Dalam khotbahnya, seorang pastor berbicara mengenai beratnya gangguan mental yang dapat mempengaruhi seseorang. Dia juga mengatakan bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Stephen, pria itu tetap mencintai istri dan anak-anaknya. Akibatnya di saat itu, satu komunitas harus berduka atas para korban, sekaligus pria yang telah melakukan aksi pengeksekusian. Mungkin momen yang paling menyayat hati terjadi pada malam doa keluarga Supple. Ayah Cheryl berdiri di hadapan para pelayat dan berbicara mengenai kasih sayangnya kepada Stephen yang telah menjadi menantunya selama hampir 18 tahun. Sulit membayangkan bagaimana seorang ayah yang kehilangan putrinya sekaligus 4 cucunya masih mampu menyampaikan kata-kata pengampunan kepada orang yang telah merenggut semuanya. Belakangan, sebagian orang mencoba mengaitkan tragedi ini dengan keyakinan agama. Mereka menyoroti pernyataan Stephen yang mengatakan bahwa keluarganya kini telah berada di surga, serta fakta bahwa pembunuhan itu terjadi tepat pada malam Paskah. Namun apapun penafsiran yang muncul setelahnya, tidak ada satupun yang dapat membenarkan tindakan Stephen. 5 orang kehilangan nyawa dan tidak satupun dari mereka diberi kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pada akhirnya tragedi ini bukanlah akibat kegagalan sistem adopsi maupun masa lalu keempat anak tersebut. Seluruh rangkaian peristiwa berawal dari keputusan Stephen sendiri. Keputusan untuk menggelapkan uang, keputusan untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya, dan pada akhirnya keputusan untuk mengakhiri hidup bersama keluarganya sendiri. Ethan, putra yang senang bermain golf bersama sang ayah. Seth, putra yang begitu menyayangi kelinci-kelinci peliharaannya. Gadis yang hanya tinggal 1 hari lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Dan Eleanor, si bungsu yang selalu ingin mengenakan gaun putrinya kemanapun dia pergi. Mereka masih memiliki begitu banyak impian yang belum sempat mereka raih. Begitu pula dengan Cheryl, seorang ibu yang rela meninggalkan pekerjaannya demi membesarkan keempat buah hatinya yang sangat dia cintai. Kasus ini mengingatkan bahwa tidak ada tekanan, rasa malu, ataupun ketakutan yang dapat dijadikan alasan untuk merampas kehidupan orang lain. Tidak ada satupun yang berhak menentukan kapan hidup orang lain harus berakhir. Tragedi keluarga Supple kemudian menjadi salah satu kasus yang sering dibahas dalam kajian mengenai pengeksekusian terhadap keluarga, sekaligus kembali memunculkan perdebatan mengenai sistem adopsi internasional Korea Selatan pada masa itu. Beberapa hari setelah tragedi itu terjadi, tepat pada tanggal 1 April 2008, Amerika Serikat mulai menerapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan terhadap proses adopsi internasional agar anak-anak yang diadopsi mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Perubahan itu memang tidak lahir semata-mata karena kasus keluarga ini, namun waktu yang dipilih menjadi sebuah ironi. Ketika aturan tersebut mulai berlaku, 5 anggota keluarga Supple telah lebih dulu kehilangan nyawa. Semoga Ethan, Seth, Mira, dan Eleanor selalu dikenang, bukan karena cara hidup mereka berakhir, melainkan karena masa depan yang seharusnya masih terbentang di hadapan mereka. Dan semoga untuk Cheryl juga selalu dikenang sebagai seorang ibu yang memberikan seluruh kasih sayangnya kepada keempat buah hatinya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet, dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.